Box to Box Media Network. Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana sih caranya kita bisa tetap terus memberi manfaat meskipun kita sedang tidur. Saya percaya bahwa ketika kita menanam kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Maka dari itu kita harus terus menanam hal baik agar kita terus menuai hal baik. Dan mau gak sih kalau kamu bisa terus memberikan hal baik meskipun kamu sedang tidur? Nah, gimana caranya? Caranya salah satunya adalah dengan membuat konten. Atau misalnya kalau dari saya, misalnya saya bikin konten podcast seperti ini adalah salah satu cara saya untuk terus menanam kebaikan meskipun saya sedang tidur gitu ya. Jadi sekali bikin, tapi orang bisa dengerin podcast saya dimanapun dan kapanpun. Bahkan ketika saya sedang tidur, saya juga sering tuh mendapatkan DM orang say thanks karena merasa mendapatkan manfaat dan inspirasi dari podcast saya ini. Dan itu adalah salah satu cara untuk bisa terus memberikan manfaat meskipun kita sedang tidur. Nah, jadi buat kamu yang mungkin tertarik untuk bikin podcast, saran saya adalah kamu segera untuk membuat konten ya. Kalau kamu senang bercerita tanpa terlihat visual wajah, kamu bisa bikin podcast. Kalau kamu senang terlihat wajahnya dan kamu senang bercerita, bikin film singkat di sana, vlog, kamu bisa bikin YouTube. Kalau kamu senang bikin tulisan, kamu bisa bikin blog. Kalau kamu senang menginspirasi misalnya melalui gambar, membuat microblog di sana, kamu bisa juga membuat konten di Instagram gitu ya. Jadi disesuaikan dengan dirimu. Nah, kalau saya pribadi, saya senang bikin podcast karena saya senang bercerita, dan ketika saya bercerita pun saya tidak perlu banyak preparation, setup kamera, pakai baju bagus dan lain-lain gitu ya. Jadi kapan saja saya bisa rekaman hanya dengan menggunakan mikrofon dan bisa terus memberikan manfaat. Jadi saran saya, kamu bisa nih mulai buat konten, buat aja dari yang terdekat dari kamu. Buat aja dari hal-hal yang kamu suka gitu ya. Kan banyak tuh podcast, ada yang tentang sepak bola karena orang yang suka sepak bola, ada yang tentang basket, ada yang tentang cerita horor, cerita cinta, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang tentang bisnis, marketing, dan berbagai macam hal lainnya gitu. Dan saya sendiri pun seneng nih belajar hal-hal pengembangan diri, kehidupan, karir. Itu saya excited banget, saya seneng banget, saya passionate banget. Dan ya udah, karena saya seneng di sana, ya saya mulai aja dari konten-konten yang dekat dengan saya, dari hal-hal tersebut gitu ya. Nah, selain menebar manfaat, kamu juga bisa loh untuk mendapatkan income dari membuat konten ini. Misalnya contohnya saya juga, selain saya sharing, biasanya di deskripsi di beberapa konten saya juga menyelipkan link untuk masuk ke dalam landing page penawaran online course saya, Meaningful Productivity. Gimana caranya biar kamu bisa terus produktif, step by stepnya seperti apa, teknik-teknik psikologinya seperti apa untuk membuat kita disiplin, sampai akhirnya kita benar-benar menjadi produktif, tidak hanya sibuk. Nah, biasanya orang-orang klik link yang ada di deskripsi dan mereka membeli online course saya, dan itu menjadi side income juga buat saya dari penjualan online course tadi. Nah, selain itu dengan podcast ini juga bisa menjadi platform buat kamu untuk branding dirimu, dan itu bisa berdampak pada misalnya mendapatkan peluang pekerjaan baru, diundang menjadi pembicara, dan di sana akhirnya kamu bisa mendapatkan uang dari sana, kamu bisa monetize dari podcastmu. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan ada sponsor-sponsor yang masuk dalam episode di kontenmu. Oke. Nah, buat kamu yang saat ini, buat kamu yang tertarik untuk bikin podcast, atau saat ini kamu sudah punya podcast, ada salah satu cara di mana kamu bisa mendapatkan income dari kegiatan yang kamu suka ini, membuat podcast, yaitu dengan bergabung dalam Podmetrics ya. Di Podmetrics kamu bisa mendapatkan income dari podcastmu. Jadi kamu bisa mendapatkan income melalui affiliate marketing di sana, dan kamu juga bisa mendapatkan dari sponsorship. Wah, seru banget kan, dimana kamu bisa dapat sponsor dari brand gitu ya, untuk diceritakan di podcastmu, dan kamu dibayar dari itu. Itu sangat menarik kan. Nah, saya pun juga menggunakan Podmetrics ini gitu ya. Podmetrics ini untuk saya bisa mendapatkan potensi-potensi income tadi, serta di sana saya juga bisa melihat matrix atau analisa data gitu ya, statistik dari podcast. Jadi saya tahu nih
podcast saya yang disuka episode mana aja ya. Berarti orang-orang nih kurang lebih suka tema yang seperti apa. Jadi nextnya saya buat konten-konten yang memang disukai oleh audiens juga gitu ya. Jadi tidak terlalu idealisme gitu. Nah, kamu bisa daftar sekarang juga di podmetrics.co dan kamu bisa gunakan kode pengembangan diri di sana ya, dan kamu bisa mulai monetize podcastmu. Buat kamu yang advertiser atau pengiklan, kamu juga bisa collab dengan berbagai podcast. Jadi produkmu, brandmu bisa muncul di podcast-podcast juga. Kamu bisa masuk di advertiser.podmetrics.co. Oke, di advertiser.podmetrics.co untuk kamu advertiser, dan untuk kamu podcaster yang mungkin kamu ingin juga mendapatkan income dari podcast, ini adalah salah satu platform yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan income dari podcastmu. Nah, kamu bisa pelajari lebih lanjut, kamu bisa daftar sekarang juga di podmetrics.co dan masukkan kode pengembangan diri, nyambung semua, oke? Jadi itu dia tadi manfaat kalau kamu membuat konten. Ada 2 ya. Yang pertama adalah menanam kebaikan meskipun kamu sedang tidur, karena kontenmu bisa terus bermanfaat untuk banyak orang. Dan saya percaya ketika kita menebar manfaat, menebar kebaikan, kita pun juga akan mendapatkan kebaikan dalam hidup. Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan yang kedua, dengan membuat konten, ini bisa juga menjadi source of income-mu. Jadi kamu bisa mendapatkan income dari sana, melalui misalnya kamu bisa jualan produk fisik maupun non fisik, atau kamu bisa mendapatkan income dari affiliate marketing di podmetrics.co, bisa mendapatkan brand sponsorship juga bisa dari sana. Jadi mulailah buat konten dan mulai menginspirasi banyak orang. Oke? Dan satu lagi, ingat, jangan lupa untuk mulai dari yang kamu suka. Karena kalau kamu nggak suka bikin suatu topik, agak sedikit memaksa gitu ya, buat satu topik, kamu akan terasa berat gitu. Tapi kalau kamu memang suka sama konten tadi, itu akan terasa ringan dan kamu happy, dan ini menjadi seperti hobi buat kamu. Oke? Thank you teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini sampai habis. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasburdes. Pertanyaan kamu akan saya jawab di podcast ini. Dan sekali lagi, thank you teman-teman semua sudah dengerin. Sukses selalu and keep healthy.